kemudian sudah kita Joko Widodo. Ini orang Solo yang benar-benar sebetulnya berikan harapan, tapi lama-lama menjadi kapal gunung bersulap dan mungkin memang perlu dilengserkan. Ada pihak-pihak yang hendak menggunakan bahasa agama, satu, untuk melawan pemerintah yang sah, dua, untuk menggerakkan massa. Mereka nyebutnya people power. Saya vulgar aja nyebutnya Amin Raiso. Tahu Amin Raiso nggak? Pak Amin Raiso, semoga beliau sehat panjang umur ya. Pak Amin Rais ngomong akan melakukan people power. Apa sih people power? People power, saya melihat Bapak Ibu, Indonesia ini sudah on the right track. Waduh, bahasanya keren amat itu ya. Indonesia ini sudah berjalan pada rel yang benar. Itu tadi sudah disebut bukan makar, konstitusional. Hayo kita mulai bergerak. Tekan DPR, tekan MPR untuk memakzulkan, atau kita langsung tekan Pak Jokowinya supaya mundur. Dua pilihan, dimundurkan atau mundur. Dua-duanya people power yang menjadi penyebabnya. Nggak ada lagi, saudara-saudara sekalian. Kita harus merebut kemudi kapal bangsa ini. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan agama, walaupun udeng-udengnya jedut plafon, walaupun janggutnya tekan udel, walaupun jubahnya nyengser di tanah, kalau dia ngajak kita melawan pemerintah yang sah, maka dia sesat dan menyesatkan. Jangan diikuti, mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah. Matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati sangit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sedulur gerobokan gokil semuanya. Bagaimana? Masih dalam keadaan sehat ya? Nah, video kali ini masih soal Mbah Amin Rais dan konco-konconya yang kemarin itu menyerukan people power untuk lengserkan Presiden Jokowi. Namun tak semudah itu, Ferguson. Seperti yang kita ketahui ya, Pak Jokowi itu presiden yang sangat karismatik, presiden yang begitu baik, begitu humble, begitu dekat dengan rakyat kecil, presiden yang begitu dicintai oleh rakyatnya. Yang namanya orang baik ya, pasti akan banyak yang membela beliau. Seperti ketika kelompok Mbah Amin Rais CS ini ya, serukan people power, banyak masyarakat yang pasang badan membela Pak Jokowi. Seperti seorang ustadz berikut ini yang mengecam aksi Mbah Amin dan konco-konconya yang menyerukan people power untuk lengserkan Presiden Jokowi. Dan sang ustadz ini pun mewanti-wanti ya, jika ada orang yang mengatasnamakan agama, mengajak untuk melawan pemerintah yang sah, jangan dituruti. Hal itu sesat dan menyesatkan menurut pendapat beliau. Dan berikut adalah videonya. Kemudian sudah kita Joko Widodo. Ini orang Solo yang benar-benar sebetulnya berikan harapan, tapi lama-lama menjadi kapal gunung bersulap dan mungkin memang perlu dilengserkan. Itu tadi sudah disebut bukan makar, konstitusional. Hayo kita mulai Udah bergerak. tua pada ngapain? Tekan DPR, tekan MPR untuk memakzulkan, atau kita langsung tekan Pak Jokowinya supaya mundur. Dua pilihan, dimundurkan atau mundur. Dua-duanya
penyebabnya. Nggak ada lagi, saudara-saudara sekalian. Kita harus merebut kemudi kapal bangsa ini. Ada pihak-pihak yang hendak menggunakan bahasa agama, satu, untuk melawan pemerintah yang sah, dua, untuk menggerakkan massa. Mereka nyebutnya people power. Saya vulgar aja nyebutnya Amin Raiso. Tahu Amin Raiso nggak? Pak Amin Raiso, semoga beliau sehat panjang umur ya. Pak Amin Rais ngomong akan melakukan people power. Apa sih people power? People power, saya melihat Bapak Ibu, Indonesia ini sudah on the right track. Waduh, bahasanya keren amat itu ya. Indonesia ini sudah berjalan pada rel yang benar. Setuju nggak kira-kira? Proyeksi Presiden Jokowi tahun 2045 nanti Indonesia akan sejajar dengan semua negara maju di dunia internasional. 2045, ingat nggak? Jangan masih hidup nggak kira-kira? Ya mudah-mudahan masih hidup lah. Ya nggak lama itu mah, 22 tahun lagi ya. 2045 ingat, Indonesia akan sejajar dengan semua negara maju di dunia internasional. Tapi syaratnya cuma dua. Satu, tidak ada chaos, tidak ada benturan, konflik horizontal. Makanya seruan people power adalah upaya, patut diduga adalah upaya untuk menghambat Indonesia agar maju. Yang kedua syaratnya, Indonesia tidak diinvasi oleh negara asing. Itulah syaratnya. Makanya adik-adik, anak-anak muda, daripada Anda terjebak dalam faksi-faksi politik berbenturan satu sama lainnya, saling menjelekkan, pikirkan gimana caranya Indonesia bisa bersaing di dunia global. Setuju nggak kira-kira? Kalau ada narasi keagamaan yang mengajak kita melawan pemerintah yang sah, jangan pernah diikuti, karena Nabi bersabda begini, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang sengaja keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia sengaja memberontak negaranya, memisahkan diri dari negara, famata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan agama, walaupun udeng-udengnya jedut pelapon, walaupun janggutnya tekan udel, walaupun jubahnya nyengser di tanah, kalau dia ngajak kita melawan pemerintah yang sah, maka dia sesat dan menyesatkan. Jangan diikuti. Mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati sangit. Nah, melihat ceramah dari Pak Ustadz tadi ya, kita sangat tersentuh ya, dan setuju dengan apa yang dikatakan beliau. Kita sebagai anak muda ya, daripada kita terjebak dan ikut kelompok-kelompok orang-orang yang sukanya bikin gaduh dan bikin rusuh, mendingan kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan bangsa ini ke depannya. Dan Pak Ustadz tadi juga berpesan ya dengan sangat tegas, jika ada orang-orang atau pihak-pihak yang mengatasnamakan agama, mengajak untuk memberontak pemerintahan yang sah, melengsarkan presiden yang sah yang dipilih rakyat, itu jangan diikuti, karena itu sesat dan menyesatkan, seperti kata pendapat Pak Ustadz tadi. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya untuk video kali ini. Jangan lupa dukung terus Global Gokil, dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.